Oke, shalom semuanya, Bapak, Ibu, saudara-saudari, anggota jemaat GBI Jalan Keting Teluk Gong, dan juga simpatisan. Kita berjumpa lagi di program Lekat, ya. Saya mau bagi-bagi layar ya. Saya mau share screen dahulu, Bapak Ibu sekalian. Sebentar. Iya, oke. Iya, lekat. Lekat itu akronim atau singkatan dari lebih kenal dan cinta Alkitab. Ya, lebih kenal dan cinta Alkitab. Ini adalah sebuah program yang dengan belas kasihan Roh Kudus ingin mengenalkan kita dengan Allah Alkitab, ya, dengan Allah Alkitab. Lalu karena kita lebih mengenal Allah, kita jadi lebih mengasihi Allah, saudara sekalian, ya. Benar kata pepatah, tak kenal maka tak sayang, itu betul ya. Kalau kita tidak mengenal Allah, maka agak sulit tuh kita mengasihi Allah ya. Karena mengasihi itu kan harus terhadap sesuatu yang kita kenal, Bapak Ibu sekalian ya. Sebab itu Bapak Ibu saudara sekalian, harapan dari lekat ini adalah pendengar lebih mengenal sehingga lebih mencintai Alkitab dan menjadi pelaku firman dengan pertolongan Roh Kudus tentunya ya, dengan pertolongan Roh Kudus. Mari kita berdoa dahulu Bapak Ibu sekalian. Tuhan Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur kalau saat ini kami boleh berada kembali di program lekat dari gerejamu. Kami berdoa Tuhan, Engkau tahu tujuannya, hanya ingin mengenalkan jemaatmu kepada Allah yang Tritunggal itu, ya Tuhan Yesus, agar kami semua yang mendengarkan firman-Mu itu boleh semakin mengasihi Engkau, dan yang karenanya Tuhan, kami jadi melakukan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu, menyukakan hati Engkau dengan pertolongan Roh Kudus. Puji Tuhan, terima kasih. Kami berdoa buat kami semua dan acara ini, lekat ini Tuhan. Haleluya, dalam nama Yesus. Amin. Amin. Oke, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan menyambung diskusi kita, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita sudah bahas kemarin ya, beberapa buah pertanyaan. Sekarang hari ini kita ada di pertanyaan nomor 3, 4, dan 5 dari Katekismus Heidelberg, saudara sekalian. Ya. Dan ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang nomor 3, nomor 4, dan nomor 5. Nomor 3, dari manakah kamu mengetahui sengsaramu? Dari Taurat Allah. Pertanyaan nomor 4, apa yang Taurat Allah tuntut dari kita? Jawabnya adalah, Kristus mengajarkan hal itu secara ringkas di dalam Matius 22 ayat 37-40, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Pertanyaan nomor 5, apakah kamu bisa menuruti semua ini dengan sempurna, ya semua Taurat maksudnya dengan sempurna? Jawabnya adalah sama sekali tidak bisa. Karena seturut naturku, aku cenderung membenci Allah dan sesamaku. Ya, inilah 3 pertanyaan yang akan kita diskusikan bersama. Dan bagian-bagian kitab suci, Bapak Ibu sekalian ya, bagian-bagian kitab suci yang berkenaan dengan ketiga pertanyaan di atas, ya, saya juga ambil dari buku ini, saudara sekalian, yakni yang pertama Ulangan 5 ayat 6 sampai 21. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar. Bentar ya, ini saya ketutup. Bentar. Ya, maaf. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi.
Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapak kepada anak-anaknya, dan kepada keturunan yang ketiga dan yang keempat dari orang-orang yang membenci aku. 10. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. 11. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Tetaplah ingat dan kuduskanlah hari Sabat, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi pada hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau lembumu, atau keledaimu, atau hewanmu yang manapun, atau orang asing yang di tempat kediamanmu, supaya hambamu laki-laki dan hambamu perempuan berhenti seperti engkau juga. 15. Sebab haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir, dan engkau dibawa keluar dari sana oleh Tuhan Allahmu dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung. Itulah sebabnya Tuhan Allahmu memerintahkan engkau merayakan Sabat. 16. Hormatilah ayahmu dan ibumu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini istri sesamamu, dan jangan menghasratkan rumahnya, atau ladangnya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Bagian Alkitab yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, Katekismus Heidelberg menulis Roma 7 ayat 7 sampai 12. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, justru oleh hukum Taurat aku telah mengenal dosa. Karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan, kalau hukum Taurat tidak mengatakan jangan mengingini. Tetapi dalam perintah itu dosa mendapat kesempatan untuk membangkitkan di dalam diriku rupa-rupa keinginan. Sebab tanpa hukum Taurat, dosa mati. Dahulu aku hidup tanpa hukum Taurat, akan tetapi sesudah datang perintah itu, dosa mulai hidup, sebaliknya aku mati. Dan perintah yang seharusnya membawa kepada hidup, ternyata bagiku justru membawa kepada kematian. Sebab dalam perintah itu, dosa mendapat kesempatan untuk menipu aku, dan oleh perintah itu ia membunuh aku. 12, jadi hukum Taurat adalah kudus, dan perintah itu juga adalah kudus, benar, dan baik. Bagian yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, diambil dari Matius 22 ayat 34 sampai 40. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. 40, pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Oke. Sampai sedemikian jauh pembacaan kita. Oke, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, bisa nggak kita membayangkan keadaan pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945 di kota Hiroshima dan Nagasaki, di mana pesawat-pesawat pengebom Amerika Serikat akan menjatuhkan bom atomnya.
ya, akan menjatuhkan bom atomnya. Saya melihat sebuah catatan di Wikipedia, saudara sekalian, tentang keadaan pada saat bom-bom ini dijatuhkan, saudara sekalian. Ini dia catatan dari Wikipedia. Tanggal 6 Agustus katanya, ya, 6 Agustus 1945 ya, Amerika Serikat menjatuhkan bom Little Boy di Hiroshima. Presiden Amerika Serikat, ya, Harry Truman meminta Jepang menyerah 16 jam kemudian dan memberi ancaman akan hujan kehancuran dari udara yang belum pernah terjadi sebelumnya di muka bumi ini. 3 hari kemudian, pada tanggal 9 Agustus, Amerika Serikat menjatuhkan bom Fat Man di Nagasaki. Dalam kurun 2-4 bulan pertama setelah pengeboman terjadi, serangan ini menewaskan 90.000 sampai 146.000 orang di Hiroshima dan 39.000 sampai 80.000 di Nagasaki. Sekitar setengahnya tewas pada hari pengeboman. Pada bulan-bulan seterusnya, banyak orang yang tewas karena efek luka bakar, penyakit radiasi, dan cedera lain disertai sakit dan kekurangan gizi. Saudara, mari kita bayangkan, ya, mari kita bayangkan penduduk kota, ya, sedang hilir mudik, beraktivitas seperti biasa pada hari itu. Mereka sama sekali nggak tahu ada bahaya yang super besar sedang mengancam mereka. Padahal nggak lama lagi, ya, mereka akan hancur. Setidaknya mereka akan mengalami cacat yang sangat mengerikan. Namun yang menyedihkan, Bapak Ibu sekalian, yang menyedihkan adalah ini, saudara. Mereka nggak sadar, saudara. Mereka tidak menyadari sebuah kebahayaan yang sangat-sangat dahsyat. Sangat-sangat dahsyat. Mereka tidak sadar, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu Saudara sekalian, mirip seperti itulah posisi dan kondisi manusia, kita, yang telah jatuh ke dalam dosa. Ketika kita kelak nanti menghadap penghakiman Allah, ya, yang akan tiba satu kali, ya, setelah kita mati nanti, saudara sekalian, akan tiba hari penghakiman, semua manusia akan dihakimi. Alkitab mengatakan bahwa kita, ya, karena berdosa, berada di bawah murka Allah yang maha kudus. Allah itu maha kudus, dia nggak bisa melihat dosa sedikit pun, saudara sekalian. Penghakiman dan penghukuman pasti tiba. Namun tragisnya, ini dia tragisnya, seperti bom di Hiroshima dan Nagasaki, banyak manusia, banyak orang tidak menyadari hal ini. Banyak orang tidak menyadari hal ini. Itu sebabnya, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, Allah memberikan kepada kita hukum Taurat. Diberikan kepada kita hukum Taurat, Saudara sekalian, ya. Allah memberikan kita Tauratnya untuk menunjukkan, saudara sekalian, ya, untuk menunjukkan betapa tidak berpengharapannya manusia di dalam posisi dan kondisi yang berdosa, Bapak Ibu sekalian. Kita nggak punya harapan apa-apa, saudara. Nggak bisa, kita nggak punya pengharapan apa-apa, karena kita berdosa. Ya. Mari kita lihat keterpurukan manusia dalam dosa lewat pernyataan yang Paulus lontarkan tentang dirinya, saudara sekalian. Ya, dia berkata begini, sebaliknya, justru oleh hukum Taurat aku telah mengenal dosa, karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan, kalau hukum Taurat tidak mengatakan jangan mengingini. Ya, ini ayat tadi kita baca, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, nah, saudara, Paulus maksud adalah begini, dengan ayat ini Paulus maksud begini, bahwa beliau itu nggak menyadari, ya, dia itu tidak menyadari betapa tidak berpengharapannya posisi dan kondisinya di hadapan Allah, sampai Taurat itu membuat mata rohaninya celik, saudara, ya, mata rohaninya celik. Jadi dia itu nggak punya pengharapan apa-apa, ya, dengan posisinya sebagai manusia berdosa, sampai Taurat Tuhan membuat dia celik. Ketika Taurat Tuhan mengatakan, jangan mengingini, ya, ini salah satu contoh, ya. Paulus mengutip hukum Taurat yang keberapa? Jangan mengingini, yang ke-10, ya. Jangan mengingini. Nah, ternyata begitu hukum Taurat bilang jangan mengingini, Paulus jadi sadar, ternyata mengingini milik orang lain itu nggak boleh, ya. Nah, itu dia, saudara sekalian, ya. Jadi hukum Taurat itu menyadarkan, ya, hukum Taurat itu menyadarkan, gitu, ya. Mirip seperti
Anak kecil, saudara sekalian, mirip seperti anak kecil, ya. Mungkin satu kali dia pulang, ya, dia bawa pensil baru, saudara sekalian, ya, pensil baru. Lalu mamanya berkata, pensil siapa tuh? Pensil temen. Ah, dia kasih kamu? Enggak, dia nggak kasih saya. Ya, habis saya lihat bagus, waktu dia lagi ke toilet, saya ambil. Habis bagus. Nah, terus mamanya bilang, nak, itu mencuri, itu tidak boleh. Ya, itu kamu mengambil milik orang lain, tidak boleh. Hah, begitu? Iya. Nah, mama kasih tahu kamu, ini salah. Nah, seperti itu, saudara. Seperti itulah hukum Taurat. Ya, sama seperti anak kecil, saudara, nggak tahu bahwa dia telah melakukan pencurian, merugikan merugikan temannya, saudara sekalian. Ya, ketika mamanya bilangin dia, ya, kamu nggak boleh mencuri, ini merugikan orang lain, ini eh, melanggar perintah Tuhan, anak kecil jadi tahu, saudara. Ya, jadi tahu. Nah, begitu Taurat, begitulah Taurat. Ya, begitu hukum Taurat bilang jangan mengingini, kita baru tahu, oh, ternyata saya itu punya dosa itu, dan lain sebagainya. Karena hukum Taurat, saudara sekalian. Nah, saudara, ada sebuah catatan nih ya, ada sebuah catatan. Ini nggak berarti bahwa orang itu sama sekali nggak memiliki kesadaran bahwa mereka adalah orang berdosa. Bukan seperti itu, saudara sekalian. Nanti saya akan kasih contoh, ya. Saya akan kasih contoh, saudara. Bukan berarti mereka itu atau orang itu sama sekali nggak punya kesadaran, ya, bahwa mereka itu adalah orang berdosa. Alkitab berkata bahwa setiap orang itu setidaknya memiliki kesadaran bahwa dirinya itu adalah orang berdosa yang berada di bawah penghakiman dan penghukuman Allah, ya. Meskipun mungkin Allah yang mereka tahu itu bukan Bapa di sorga yang kita kenal melalui nama Kristus, ya, nama Yesus, ya. Ya, mungkin mereka punya Allah-Allah yang lain yang berbeda dengan kita. Tapi setidaknya ada kekuatan, ada kekuasaan supranatural, ya, menurut keyakinan mereka, menurut agama mereka, saudara sekalian, bahwa di mana satu kali mereka itu akan menghadap Allahnya gitu ya, untuk menerima penghakiman dan penghukuman kalau kalau mereka berdosa, saudara sekalian, ya. Ada kesadaran seperti itu, saudara sekalian, ya. Nih, kita lihat ya, Roma 2. Kita lihat Roma 2. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Apa maksudnya? Apa maksudnya? Ini maksudnya, saudara. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi orang itu ya punya hati, punya suara hati, ya, yang saya tulis merah garis bawah ya. Mereka itu punya suara hati, yang orang suka bilang dengan kata lain hati nurani, saudara, ya, hati nurani. Jadi orang itu meskipun dia belum punya Alkitab, meskipun mereka nggak tahu Taurat, saudara ya, mereka nggak tahu hukum Taurat yang Musa bawa dalam bentuk dua loh batu itu, saudara sekalian ya, nggak tahu, mereka nggak kenal karena mereka apa namanya eh, tidak mengenal Alkitab, saudara sekalian ya, bukan orang Kristen misalnya, saudara sekalian, mereka nggak tahu, ya, mereka nggak tahu, saudara sekalian, begitu. Tapi mereka itu tetap bisa punya kesadaran tertentu. Kenapa? Karena ada hati nurani. Ya, mereka menyadari sampai taraf tertentu. Saya ulangi, sampai taraf tertentu, saudara sekalian. Ya, mereka itu menyadari bahwa mereka itu perlu takut nih sama Tuhan. Ya, perlu takut sama Allah, sama kuasa supranatural itu yang satu kali akan menghakimi mereka, saudara sekalian. Tetapi mereka punya hati nurani, saudara sekalian. Tetapi, ya, ini dia, mereka tidak tahu pengharapan sejati. Mereka nggak tahu pengharapan sejati. Siapa? Mereka nggak tahu. Mereka nggak kenal. Ya, saya kasih contoh, saudara ya. Saya kasih contoh. Hampir setiap kali, Bapak Ibu Saudara sekalian ya, hampir setiap kali kalau saya menyampaikan kabar baik ya kepada seseorang, saudara sekalian ya, saya injili dia, saudara, dan saya nyatakan bahwa kita ini manusia berdosa ya. Itu rata-rata orang bilang, iya, memang saya orang berdosa. Itu rata-rata orang percaya atau mengakui, saudara, mengakui bahwa dirinya itu orang berdosa. Ya, ketika saya nyatakan ya Pak, Bu, ya, atau siapa, kita semua ini kan orang yang berdosa ya, mereka itu mengakui. Mereka
Seingat saya sih nggak ada yang menyangkal, saudara, ya, nggak ada yang menyangkal. Oh enggak, gitu ya. Enggak, saya mah nggak berdosa. Enggak, saudara. Rata-rata orang mengakui iya, memang orang berdosa. Nah, itu hati nurani, saudara. Itu hati nurani, ya. Jadi orang sampai taraf tertentu itu bisa punya seperti itu, ya. Yang tadi ayat 15 tuh ada suara hati, ya. Ada hati mereka, pikiran mereka, saudara sekalian. Ada. Tapi sampai taraf tertentu, saudara sekalian, dan ini yang saya tulis dengan miring ini, mereka nggak tahu pengharapan sejati itu siapa, saudara. Pengharapan sejati itu siapa? Mereka nggak tahu. Nah, itu bedanya, saudara. Itu bedanya. Mereka nggak tahu pengharapan yang sejati, saudara sekalian. Ya, saudara, salah satu efek dosa itu melemahkan hati nurani. Semakin orang berdosa, semakin hati mereka dikeraskan. Ya, semakin berdosa, semakin hati mereka dikeraskan. Akibatnya kan suara hati mereka jadi melemah, saudara. Suara hati mereka jadi melemah. Ini, ya, karena alasan inilah maka hati nurani doang nggak cukup, saudara. Hati nurani saja nggak cukup, ya, untuk memampukan orang berdosa mencari pengharapan sejati. Nggak cukup, saudara. Hati nurani saja tidak cukup untuk memampukan orang berdosa mencari pengharapan sejati. Ya, kita suka mendengar, ya, kita suka mendengar, atau kita suka ngomong juga mungkin, ya, pakai dong hati nurani kamu, nah, gitu ya. Mungkin ada orang ngomong sama kita atau kita ngomong sama orang, pakai dong hati nurani kamu. Masalahnya, saudara sekalian, hati nurani manusia itu sudah dicemari oleh dosa, itu masalahnya. Ya, pakai hati nurani kamu, ya, itu sudah dicemari oleh dosa. Jadi kita udah nggak bisa lagi nih punya hati nurani yang benar, ya, yang benar-benar apa namanya diurapi oleh Roh Kudus karena manusia itu sudah dicemari oleh dosa, saudara sekalian, ya, sudah dicemari oleh dosa. Kecuali kalau nanti dia sudah terima Kristus tentunya, saudara sekalian, ya, tentu, tapi itu urusan nanti, ya, urusan lain lagi, saudara sekalian. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, Rasul Paulus itu adalah seorang Yahudi. Dia itu diajari Taurat sejak usia remaja, saudara. Dia itu diajari Taurat sejak usia masih remaja, saudara. Tetapi, Bapak Ibu Saudara, tetapi tanpa pertolongan Roh Tuhan, Paulus itu sempat nggak menyadari bahwa posisinya dan kondisinya itu nggak punya pengharapan, saudara. Tanpa pertolongan Roh Kudus, ya. Apa maksudnya, saudara? Paulus ngomong begini kan, saudara tadi ya, ngomong begini. Dahulu katanya, aku hidup tanpa hukum Taurat. Akan tetapi, sesudah datang perintah itu, dosa mulai hidup. Sebaliknya aku mati. Dan perintah yang seharusnya membawa kepada hidup, ternyata bagiku justru membawa kepada kematian. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, frasa ya yang saya tebalkan itu, ya, frasa dahulu aku hidup, ya, dahulu aku hidup, Saudara sekalian. Ini menyatakan bahwa Paulus itu sempat atau pernah merasa dirinya itu nggak buruk, Saudara. Ya, saya ulangi ya. Dahulu aku hidup. Ini menunjukkan bahwa Paulus itu sempat merasa bahwa dirinya itu nggak buruk. Tapi tentu menurut dia, Saudara, ya. Menurut dia, dirinya itu nggak buruk, ya, nggak buruk. Dia bilang dulu mah gue hidup-hidup aja gitu. Dahulu aku hidup, ya, padahal nggak hidup kan, saudara, karena dia berdosa, belum ditebus Kristus, ya. Nah, tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika Paulus mulai menyadari apa yang Taurat maksudkan, ya, maka keadaannya jadi berbeda. Keadaannya jadi berbeda. Ya, Paulus kan tadi bilang, ya, gara-gara Taurat nih aku tahu, ya, ketika Taurat berkata misalnya jangan mengingini, wah, ternyata mengingini itu nggak boleh, ya, mengingini apa namanya milik orang lain nggak boleh, ya, gitu ya, dan seterusnya, Bapak Ibu sekalian. Nah, keadaan jadi berbeda ketika dia mulai menyadari apa yang Taurat maksudkan, saudara sekalian. Ya, saat itu dosa yang memang sudah ada dalam diri Paulus, saudara sekalian, menjadi lebih nyata lagi keadaannya sebagai dosa. Ya, menjadi lebih nyata lagi keadaannya sebagai dosa, saudara. Kenapa? Karena begitu Taurat datang, ya, menyibakkan, saudara, menyingkapkan, saudara sekalian, ya, dosa dalam diri Paulus, saudara sekalian, maka dosa yang memang sudah ada, ya, dia pikir gue baik-baik aja, katanya. Dahulu aku hidup baik-baik aja, gitu ya. Tapi ternyata ada dosa, saudara sekalian, itu mulai berkecamuk, saudara, mulai berkecamuk. Ya, Paulus nggak sadar, ya, dia tangkepin orang Kristen, betul kan? Dia tangkepin orang Kristen, dimasukin penjara, dianiaya, dibunuh, dia nggak sadar.
Dia pikir dia sedang melakukan hukum Tuhan loh, saudara. Ya, dia pikir dia sedang melakukan kegiatan agamanya loh, saudara. Betul, ya. Itu ada ditulis di kitab suci loh, saudara. Paulus kira dia sedang melakukan sesuatu yang hero, yang membela agama Yahudi, saudara. Dia nggak tahu. Sampai sedemikian begitu loh, saudara sekalian ya. Dia pikir dulu dia hidup baik-baik saja. Tapi begitu ada Taurat Tuhan, ya, yang diterangi oleh Roh Kudus, Bapak Ibu sekalian, diterangi oleh Roh Kudus, akhirnya dia menyadari bahwa selama ini hidupnya sudah diperbudak oleh dosa, diperbudak oleh dosa. Nah, Bapak Ibu sekalian, nggak sedikit orang, termasuk kita, ya, pernah merasa diri itu kita nggak buruk kok, saya nggak buruk kok, saya nggak jahat kok, ya, saya beragama kok, saya alim kok, saya saleh kok. Nah, ya, jadi mungkin kita pernah merasa seperti Paulus, dahulu aku hidup, ya, dahulu aku hidup, aku ini baik-baik aja kok, ya, aku baik-baik aja nggak jahat, gitu ya, beragama, bertakwa, ya, alim, saleh, ya. Padahal di mata Tuhan, Bapak Ibu sekalian, di mata Tuhan semua orang berdosa, dan di mata Tuhan ini dia, saudara. Kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan. Kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Ya, saudara lihat, ya, orang yang bilang dirinya baik, sebenarnya di mata Tuhan itu seperti kain kotor. Bahkan kesalehan, ya, kesalehan itu seperti kain kotor di mata Tuhan. Kenapa? Karena kita sudah berdosa. Ya, saya pernah berapa kali kasih ilustrasi, saudara sekalian, tangan kita berlepotan oli, ya, berlepotan oli. Apapun yang kita pegang, yang putih jadi hitam, makanan bersih jadi kotor. Kenapa? Bukan makanannya kotor, bukan kainnya kurang putih, bukan, karena tangan kita berlepotan oli. Begitu juga kurang lebih analoginya, saudara sekalian, ya. Perbuatan baiknya oke, tapi karena dilakukan oleh kita yang sudah jatuh ke dalam dosa, nah makanya kesalehan kita itu seperti kain kotor, kata firman Tuhan. Ya, kayak kata firman Tuhan, saudara sekalian. Jadi di mata Tuhan, Bapak Ibu sekalian, ya, kita ini sudah berdosa. Kebaikan apapun yang kita lakukan, tetap jadi kotor, saudara. Ya, jadi kotor, saudara sekalian. Oke, sekarang kita masuk ke aplikasi, ya, ke aplikasi. Jadi pelajaran firman Tuhan itu harus bisa kita aplikasikan tentu ya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu Saudara sekalian, hukum Taurat itu dicatat ya atau diberikan pertama kali itu kan kepada Musa ya, kepada Nabi Musa. Beliau naik ke Gunung Sinai lalu turun membawa dua loh batu seperti gambar di awal-awal tadi saya kasih ya. Nah, itu dicatat ya di Keluaran 20 dan Ulangan yang pasal yang kelima ya. Dicatat dua kali di Perjanjian Lama yakni Keluaran 20 dan Ulangan yang kelima. Nah, hukum Taurat juga diringkas oleh Tuhan Yesus ya di dalam Matius 22 yang tadi kita baca. Ya, Tuhan Yesus meringkasnya dengan berkata, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi kalau hukum Taurat yang 10 itu kita peras, ya kita peres nih ya, akan keluar dua hukum ya menurut Tuhan Yesus. Yang pertama kasihilah Tuhan Allahmu ya dengan bla bla bla. Yang kedua kasihilah sesamamu manusia ya bla 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 seperti dirimu sendiri begitu saudara ya. Jadi itu adalah yang Yesus omong, itu adalah hasil perasan dari 10 hukum Taurat Bapak Ibu sekalian. Nah, kedua bagian ini ya baik yang di Perjanjian Lama maupun yang diperas oleh Tuhan Yesus itu saudara sekalian ya, itu sama bobotnya ya, sama bobotnya Bapak Ibu sekalian ya. Meskipun dalam dua rumusan yang berbeda, dua formula yang berbeda tapi sama ya, standar moralnya sama, sama persis saudara, sama persis ya, nggak kurang nggak lebih, sama ya, sama. Nah, Allah ya memberikan hukum Taurat itu bukan cuma membuat kita sadar akan dosa, nggak cuma membuat kita sadar dosa sehingga kita mencari keselamatan dalam Kristus ya, itu penting, tapi bukan cuma itu, tetapi Bapak Ibu sekalian, hukum Taurat juga menunjukkan bagaimana kita ini harus hidup dalam keselamatan. Ya, sesudah kita diselamatkan, kita menerima Kristus sebagai juru selamat. Gimana nih caranya kita hidup? Kan Paulus bilang kita ciptaan baru kan?
Kita sudah ditebus oleh Kristus, kita ciptaan baru. Bagaimana nih sekarang gaya kita hidup di dalam keselamatan dalam Kristus, saudara sekalian? Ya, nah, jika dengan tuntunan Roh Kudus, ya, kita mengasihi Allah dan sesama, maka kita juga akan menaati hukum Taurat, Bapak Ibu sekalian. Ya, saya mohon izin minum bentar ya. Jadi sekali lagi, Bapak Ibu sekalian, dengan tuntunan Roh Kudus, ya, kita mengasihi Allah dan sesama, maka kita juga akan otomatis menaati hukum Taurat. Karena Roh Kudus akan mendorong kita menaati hukum Taurat. Dan jika kita dengan tuntunan Roh Kudus menaati hukum Taurat, maka kita akan mengasihi Allah dan sesama. Ya, kita akan mengasihi Allah dan sesama, Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi dua hal ini ya saling saling berkorelasi ya, saling apa tuh, saling bersebab akibat, saudara sekalian ya, saling bersebab akibat. Ya, kita akan mengasihi Allah, kita akan menuruti hukum Taurat. Itulah gaya hidup, itulah aplikasi ya dari hukum Taurat itu, saudara. Nggak cuma menyadarkan kita bahwa kita orang berdosa, tapi setelah kita menerima Kristus, kita dituntun oleh hukum yang sama. Ya, hukum yang sama itu. Ya, ada 10 hukum. Ya, menurut Perjanjian Lama, ada 2 hukum menurut Yesus Kristus, saudara sekalian. Ya, tapi akan membuat kita punya gaya hidup yang baru sebagai ciptaan yang baru, Bapak Ibu sekalian. Ya, haleluya. Ya, haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang Allah standarkan ya bagi anak-anaknya ya itu nggak kurang dari kesempurnaan, dari kekudusan, saudara, nggak kurang ya. Allah itu menstandarkan anak-anaknya yang sudah ditebus ya oleh Kristus putranya, itu nggak kurang. Anak-anaknya itu harus menjadi orang yang sempurna, harus menjadi orang yang kudus. Dan ini tertulis di Alkitab, saudara, tertulis di Alkitab, saudara sekalian ya, dalam Imamat 19 ayat yang kedua. Kuduslah kamu, sebab aku, Tuhan Allahmu, kudus. Harus kudus, ya, hidup kita harus kudus. Lalu Ibrani 12, ayat 14. Kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Allah. Wow, ya, agak ngeri juga nih ya, saudara, dalam tanda kutip ya, kita bacanya ya. Mesti kejar kekudusan. Hidup ini nggak boleh berlambat-lambat untuk mengejar kekudusan. Ya, nanti deh, ya, sekarang saya cari duitnya dengan ya tisani katanya ya, tisani ya, tipu sana tipu sini ya. Nanti kalau saya udah kaya barulah. Enggak, Saudara. Kejar kekudusan ya. Bukan nanti, bukan tunda kekudusan, bukan, tapi kejar, Saudara, kejar. Tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan, Saudara. Sebab Tuhan itu maha kudus, Saudara sekalian. Lalu Matius 5 ayat 48. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapakmu yang di sorga adalah sempurna. Jadi saudara sekalian, Bapak itu di sorga menstandarkan kita anak-anaknya. Nggak kurang dari sempurna, nggak kurang dari kudus, Bapak Ibu sekalian. Ya, nggak kurang dari itu, saudara sekalian. Memang, saudara sekalian, memang. Ya, di awal tadi di pertanyaan nomor 5, kalau 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 masih ingat ya, saya baca lagi ya pertanyaan nomor 5, begini. Apakah kamu bisa menuruti semua ini dengan sempurna? Apakah kita bisa menuruti semua hukum Taurat dengan sempurna? Saudara, kalau kita mau jujur, maka jawabannya adalah bukan hanya tidak, tapi mustahil, saudara. Ya, bukan cuma tidak, tapi mustahil, saudara. Mustahil. Kita ini mustahil, saudara. Ya, bisa mengikuti semua yang Tuhan mau dalam hukum Taurat dengan sempurna. Bukan hanya nggak bisa, tapi mustahil bisa, saudara. Ya, nggak mungkin bisa. Lalu, kalau gitu pertanyaannya, bagaimana tuh dengan kehendak Bapa? Dia kan kepengen orang Kristen itu sempurna. Dia kan kepengen orang sempurna itu kudus. Orang Kristen itu kudus. Betul. Ya, betul saudara sekalian. Bagaimana? Nah, ini dia saudara. Ya, ini dia. Orang Kristen memang tidak akan sempurna sampai nanti kita mati. Karena kita masih mendiami tubuh yang berdosa. Kita masih mendiami, menghuni tubuh yang berdosa. Sampai nanti kita tiba di langit baru, bumi baru, saudara. Sampai nanti. Ya, sesudah kita mati nanti, sesudah kita mati, kita akan dibawa Tuhan, ditempatkan Tuhan di langit baru, bumi baru. Tetapi di dunia ini, nih yang sekarang kita sedang pijaki ini, saudara, ya di dunia ini, kita dibuat oleh Roh Kudus semakin kudus, sedikit demi sedikit. Jadi Roh Kudus akan membuat kita semakin kudus, sedikit demi sedikit, saudara sekalian. Ya, dengan apa, saudara sekalian? Dengan perbuatan kita yang semakin hari semakin sesuai dengan firman Tuhan. Dengan perbuatan kita, saya ulangi ya,
yang semakin hari semakin sesuai dengan firman Tuhan. Ya, semakin hari kita semakin lurus, semakin hari kita semakin tidak menyimpang, semakin hari saudara sekalian kita semakin tidak belok kiri, belok kanan, saudara sekalian, tapi terus berada di dalam jalan Tuhan saja, saudara sekalian. Dengan begitu kita akan semakin hari semakin kudus, semakin hari semakin suci, saudara. Bisa gagal, oh bisa. Bisa kalah, bisa, bisa, saudara sekalian, ya, bisa. Bisa jatuh bahkan, bisa, saudara sekalian, bisa. Tapi anak Tuhan akan kembali ke jalan yang benar, akan bangkit kembali, saudara sekalian, ya, akan bangun, saudara, terus akan menyesali dosa-dosanya, minta ampun, saudara sekalian, ya, lalu Roh Kudus akan terus bawa lagi, saudara sekalian, ya. Jadi hidupnya ini penuh perjuangan, saudara, ya, nggak kayak tadi, ya, nanti deh, ya, saya akan apa namanya, akan hidup kudus, ya, akan cari uang dengan benar, tapi nanti ya, tunggu saya udah punya ini, punya ini, itu bukan mengejar kekudusan, saudara, ya, itu meremehkan kekudusan, itu melecehkan kekudusan Tuhan. Orang Kristen nggak akan begitu. Kenapa? Kenapa orang Kristen nggak akan begitu? Karena Roh Kudus itu akan terus menggelorakan. Roh Kudus akan terus mengobarkan, saudara sekalian, ya, hatinya untuk begitu dia terima Yesus, saudara sekalian, dia akan mau hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan. Karena rohnya itu Roh Kudus yang akan terus bekerja, saudara. Pasti. Ya, itu pasti. Jadi sekali lagi, saudara, sempurna di dunia ini nggak mungkin. Tapi semakin kudus, iya. Semakin sempurna, iya, saudara sekalian. Ya, sampai mati belum sempurna. Sampai ajal belum kudus, saudara sekalian. Nanti, ya, di langit baru, bumi baru, kita disempurnakan, kita dikuduskan. Tapi sekali lagi, saudara, nggak bosan-bosan saya ngomong, di dunia ini kita akan semakin kudus karena karya Roh Kudus, ya, karena karya Roh Kudus, Bapak Ibu sekalian, ya. Karena itu, saudara sekalian, kasihi. Kasih Allah lebih dari mengasihi apapun dan siapapun. Ini dia, saudara. Ya, ada orang bertanya, gimana caranya ya supaya saya bisa meninggalkan dosa? Caranya adalah mengasihi Allah lebih daripada mengasihi apapun, siapapun, termasuk dosa, saudara sekalian. Ya, jadi dosa itu bukan untuk diperangi, saudara. Dosa itu bukan untuk diperangi, ya, bukan untuk apa namanya kita lawan, saudara, bukan. Tapi bagaimana caranya? Kasih Allah lebih daripada mengasihi apapun. Ya, ingat Yusuf, saudara sekalian, ketika digoda oleh Tante Potifar, saudara, dia nggak tengking Tante Potifar, enggak. Dia kabur. Dia mengasihi Allah lebih daripada mengasihi apapun. Jadi, Bapak Ibu Saudara sekalian ya, bagaimana caranya supaya kita bisa menjauhi dosa, Saudara? Kasihi Allah lebih dari apapun dan lebih dari siapapun, otomatis. Otomatis, Saudara sekalian, kita akan semakin menjauhi menjauhi dosa itu, Saudara sekalian. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada sebuah ilustrasi begini ya. Kita ini menang dari dosa, ya, menang dari dosa. Itu bukan karena kita memeranginya, tetapi karena kita ini lebih mengasihi yang lain daripada dosa, ya. Kita lebih mengasihi yang lain lebih daripada dosa. Contoh, Bapak Ibu sekalian, ya, contoh. Kalau ada anak kecil ditanya nih, ada anak kecil ditanya, kamu siang ini mau belajar atau tidur? Nah, ya, ditanya nih si anak kecil, kamu mau siang ini mau belajar apa tidur? Anak kecil biasa menjawab apa, saudara sekalian? Pasti menjawab apa? Tidur, ya. Pasti dia jawab tidur, saudara sekalian, ya. Mau belajar apa tidur? Tidur, ya. Tapi ketika dia menuju ranjang, ditanya lagi nih sama mamanya, ya. Kamu pilih tidur apa main? Jawab apa, saudara? Kamu pilih tidur apa main? Dia pasti akan jawab apa? Main, saudara. Main. Tadi waktu opsinya, ya, waktu pilihannya itu belajar atau tidur, wah, dia malas belajar, dia tidur, ya, dia nggak mengasihi belajar, saudara, dia nggak mengasihi belajar, ya, dia maunya tidur. Tapi ketika opsinya diganti, saudara, tidur atau main, waduh, dia mencintai main, saudara, dia mencintai main, jadi dia pilih apa? Main, main, itu dia, saudara, itu dia, ya. Jadi bagaimana caranya supaya kita ini bisa semakin menjauhi dosa, hidup semakin kudus, saudara sekalian, kasih Allah lebih daripada mengasihi apapun, lebih daripada mengasihi siapapun, lebih daripada mengasihi dosa, saudara sekalian. Ya, begitu. Jadi, dosa itu sekali lagi bukan untuk diperangi, saudara. Kalahlah kita, kalah. Ya, kalah. Karena iblis itu punya pengalaman jauh lebih banyak, saudara sekalian. Ya, tapi cintai aja Tuhan. Cintai Tuhan lebih dari mengasihi apapun, siapapun, ya, termasuk dosa, saudara sekalian, maka otomatis kita makin lama makin menjauh dari dosa,
otomatis hidup semakin kudus, semakin suci, semakin sempurna, saudara sekalian, di dunia ini. Ya, oke, cintai Tuhan lebih dari apapun. Saudara, sebagai kalimat-kalimat penutup, saudara sekalian, ya, sebagai kalimat-kalimat penutup, ya, ada beberapa hal yang saya mau sampaikan bahwa begini, standar Allah Tritunggal itu adalah kesempurnaan dan kekudusan. Nggak kurang dari itu, saudara. Ya, itu dia. Itu standar Allah Tritunggal, yakni kesempurnaan dan kekudusan. Nggak kurang dari itu. Setiap upaya manusia ya untuk mengompromikan atau melawannya itu adalah usaha yang sia-sia. Bahkan itu adalah satu bentuk perlawanan terhadap Allah ya, satu bentuk perlawanan terhadap Allah. Jadi kita mau kompromilah sama dunia ya, kompromilah dengan dunia gitu ya. Nah, saudara itu usaha yang sia-sia ya. Maksudnya kita nggak akan semakin kudus, kita nggak akan semakin sempurna, bahkan kita akan dianggap sebagai pelawan-pelawan Allah, saudara, sebagai pelawan-pelawan Allah. Mari kita akui ketiada harapan ya tanpa Kristus. Tanpa Kristus nggak ada harapan, ya nggak ada harapan, ya kecuali Kristus itu menebus kita, kecuali Kristus menebus kita, ya. Lalu kita biarkan Roh Kudus menguduskan kita sedikit demi sedikit hingga kita sempurna seperti Bapa, ya. Biarkan Roh Kudus, saudara sekalian, ya, apa namanya, membuat kita mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, sehingga makin lama kita semakin menjauhi hal-hal yang tidak berkenan di mata Tuhan, saudara sekalian, sehingga dengan demikian hidup kita semakin kudus dan kita semakin menyempurna, saudara sekalian, seperti Bapa di sorga. Ya, meskipun sekali lagi sampai kita ajal mati, kita belum sempurna, belum kudus, tapi kita akan semakin, ya, sedang berprogresif, sedang berkemajuan, saudara sekalian, untuk menjadi seperti Bapa di sorga, saudara sekalian. Dan dengan demikian, saudara sekalian, Allah disenangkan dan kita berbahagia. Allah disenangkan dan kita berbahagia di dunia ini. Ya, kita akan hidup berbahagia, saudara. Kenapa? Karena kita menyenangkan hati Allah. Ya, dengan pertolongan Roh Kudus, saudara sekalian, kita menyenangkan hati Allah. Ya, jadi dengan Taurat kita jadi mengenal bahwa kita adalah orang berdosa, tapi setelah kita menerima Kristus dengan Taurat yang sama, saudara, ya, dengan hukum Taurat yang sama, ya, kita menyelaraskan hidup kita kepada Taurat itu, ya, dengan pertolongan Roh Kudus, saudara sekalian, kita cintai Tuhan, makin lama kita akan mencintai Taurat Tuhan, saudara sekalian, gitu ya. Dan dengan mencintai Taurat Tuhan, kita juga akan semakin mengasihi Allah, saudara sekalian. Ya, ini satu korelasi ya yang apa namanya yang indah, saudara sekalian, di dalam Tuhan, saudara sekalian. Ya, jadi sekali lagi, saudara, Allah disenangkan kita berbahagia, saudara sekalian. Ya, oke, mari kita berdoa. Bapak, Ibu, saudara sekalian, kita sudah mendengar ya paparan firman pada saat ini. Kita berdoa agar kiranya Roh Kudus terus menggelorakan hati kita untuk kita boleh mengasihi Tuhan, mengasihi Tuhan yang sudah lebih dahulu mengasihi kita. Dia sudah mengorbankan putranya yang tunggal buat uh, mati dan bangkit buat kita. Itu satu usaha beliau, usaha Allah Tritunggal untuk mencintai kita lebih dahulu. Dan kita ditebus, kita beriman, itu juga karya Roh Kudus. Dan setelah itu kita distandarkan Allah untuk sempurna, distandarkan Allah untuk kudus. Ya, kembali kita dengan Taurat yang sama, saudara sekalian. Ya, dengan Taurat yang sama itu kita menyelaraskan hidup kita, saudara sekalian. Dengan demikian Bapa disenangkan dan hidup kita dibahagiakan sejak kita ada di dunia ini. Tuhan, terima kasih untuk diskusi Alkitab, saudara sekalian, Katekismus Heidelberg, pertanyaan nomor 3, 4, dan 5. Saya berdoa Tuhan agar kiranya ini nggak cuma menyentuh pikiran kami, tapi harus hati kami, Tuhan Yesus, sehingga hati kami ini boleh diubahkan terus, diproses, diprogres Tuhan oleh Roh Tuhan sendiri, supaya hidup kami ini menyenangkan hati Bapa yang sudah mengutus putranya buat mati dan bangkit buat kami, dan kami pun dibahagiakan sejak kami di dunia ini, Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Tolong kami ya Tuhan, karena kami ini ciptaan baru, kami mau menikmati semua keintiman dengan Engkau, berkat-berkat Engkau, yakni damai sejahtera, sukacita, dan kebenaran. Puji Tuhan.
Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu sekalian, pertanyaan ya bisa saudara apa namanya berikan ke YouTube ini, saudara sekalian ya, berikan ke apa namanya ke kolomnya, kolom chat ya, saudara sekalian. Nanti saya akan jawab di pertemuan yang berikut, saudara sekalian ya. Terus melekat, dilekat ya, terus melekat pada lekat ini, saudara sekalian ya, supaya kita lebih mengenal Tuhan dan dengan demikian kita semakin mencintai Tuhan ya. Terima kasih sudah bersama-sama, saudara sekalian. Tuhan memberkati. Maju terus, saudara sekalian, jangan berhenti. Hidup dalam Tuhan itu membahagiakan. Haleluya, haleluya. Amin, amin.